Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Amin. Sebelum pembelajaran, kita berdoa dulu ya dan dipimpin oleh KM-nya. Ayo Kak Ilani. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Amin. Ibu akan absen dulu untuk hari ini. Siapa saja yang sudah masuk. Aira ada? Aira hadir. Alia Rahayu Hadir. Aulia Siti Kirani Hadir. Fauzia Kamila Hadir. Kailani Rabiatul Nabila Salama Nadia Lutfiana Nadia Hilda Nafisa Salsabila Najwa Habibah Nurul Admi. Oke. Berarti semuanya hadir ya hari ini. Ada yang sudah hadir? Tidak tersebut? Tidak. Sudah ya, berarti sekarang. Nah, untuk pembelajaran, tapi sebelumnya Ibu mau menyiapkan dulu semangat kalian. Boleh kalian berdiri dulu? Berdiri dulu semuanya. Ibu mau cek juga kelengkapannya, terus cara berpakaiannya, lalu lihat sekitar atau sekeliling kalian apakah kotor atau tidak. Nah, ya, sudah berdiri semua. Oke, masih ingat kan tepukannya yang sering kita lakukan? Tepuk semangat. Boleh ya, coba. Ibu nggak usah diperagakan lagi, kalian udah pada tahu ya. Coba 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Masih ingat juga tepukannya? Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Ingat. Tepuk 1 kali. 1. Tepuk 2 kali. 2. Tepuk 3 kali. Bum bum. Ya. Tepuk 3 kali, bum bum, ya. Tepuk 4 kali, 2, 3, 4. Tepuk 5 kali, bum bum, bum bum, bum, ya. Ingat? Oke, coba. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali. Ada gerakan lagi, ada nyanyiannya juga buat kalian. Kalian sudah pada tahu nih, kayak topi saya bundar, ya. Bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Bisa nyanyinya? Bisa. Coba diulang dulu ya. Topi Saya bundar. Bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Nah, sekarang bundarnya diganti dengan ya. Coba ingat sambil pakai gerakan topi saya. Topi saya, kalau tidak bukan topi saya. Oke, tepuk tangan dong buat kalian semua. Ininya masih ready berarti ya, masih siap untuk mendapatkan pembelajaran dari Ibu. Boleh duduk semuanya, duduk kembali. Nah, kita akan persiapan lagi nih untuk pembelajaran di hari ini. Nah, sekarang coba kalian masih ingat kan pembelajaran kita yang kemarin?
masih ingat tentang apa ya pelajaran kemarin yang sudah dibahas? Eksposisi. Betul, teks eksposisi. Yang kemarin sekali sudah dibahas tentang apanya? Strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Alhamdulillah masih ingat. Ada yang mau menyebutkan bagian dari struktur apa saja sih? Bagian dari strukturnya apa saja ya kira-kira? Yang pertama, kalau kita mau mengenalkan dulu itu tesis, betul, hebat. Yang keduanya ada cerita-cerita di dalamnya, rangkaian argumen. Yang ketiga, penegasan ulang, ditegaskan kembali tentang permasalahan atau berita yang di blow up. Gitu. Lalu ada ciri-cirinya satu lagi, ciri kebahasaannya ya. Ada apa saja di situ? Ada teknisnya, terus Kata-kata yang berkaitan dengan argumentasi. iya, terus Kata-kata yang berhubungan dengan kronologis. iya, kronologis. Ada lagi? Kata kerja mental. Ada kata kerja mental. Nah, itu bagian dari yang sudah kita pelajari di minggu kemarin tentang teks eksposisi. Nah, untuk sekarang Ibu akan memberikan materi baru lagi kepada kalian. Ini hampir sama dengan materi-materi yang sudah diberikan oleh Ibu. Yang pertama, bab 1 masih ingat tentang berita, ada eksposisi, dan yang sekarang ada teks eksplanasi. Coba diulang lagi, teks apa? Teks eksplanasi. Ada yang mau bertanya mungkin Ibu apa sih teks eksplanasi itu? Gitu ya, pasti kalian bertanya-tanya. Apa sih eksplanasi? Nah, Ibu jelaskan di sini. Yang akan kita pelajari di sini teks eksplanasi yaitu atau merupakan penjelasan tentang suatu proses terjadinya atau terbentuknya fenomena alam atau bisa sosial juga ya. Coba apa tadi? Menjelaskan suatu proses terbentuknya fenomena alam atau sosial ya. Contohnya kalau fenomena alam kalian sudah tahu? Nah, nanti kita bahas di kegiatan inti ya. Kalau sekarang sebelum pembelajaran Ibu mau memberikan dulu nih tujuan kalian mempelajari teks eksplanasi ini ya. Tujuannya yang pertama, dengan mempelajari ini kalian bisa merumuskan informasi dari materi atau cuplikan-cuplikan yang terdapat di materi teks eksplanasi ya dengan tepat gitu. Lalu yang kedua tujuannya kalian bisa menelaah unsur-unsur atau ciri-cirinya dari teks eksplanasi itu sendiri dengan tepat juga. Lalu nanti di materi kedua atau minggu kedua kita bertemu lagi, kalian akan dijelaskan tentang bagaimana sih cara menganalisis ya, menganalisis ciri-cirinya atau gagasan utamanya, gagasan pokoknya ya dari teks eksplanasi dengan tepat. Lalu yang terakhirnya kalian bisa meringkas apa yang ada atau Ibu kasih berupa teks, kalian coba ringkas, lalu kalian bisa bacakan kembali ringkasan kalian. Ya, itu tujuannya dulu. Yang pertama kalian harus merumuskan dulu nih apa sih nanti yang ada di dalam materi ini. Lalu yang keduanya telaah apa sih yang ada dari ciri-ciri eksplanasi ini ya. Sebelum kalian mendapatkan pembelajaran yang lebih dari Ibu akan memberikan dulu pretest kepada kalian. Yang kemarin Ibu belum berhasil lagi loh. Coba di ini lagi ke semuanya. Di situ Ibu memberikan pretest kepada kalian ya berupa soal-soal tentang yang tadi kita sudah berikan atau Ibu berikan kepada kalian tentang apa sih teks eksplanasi. Kalian coba tuliskan yang diketahui kamu saja ya, ketahui kalian saja.
Waktunya 5 menit dari sekarang. Bila Aira. Nah, Aira ini bila kan ini udah perubahan suhu ya, termasuk fenomena alam nih. Fenomena alam yang tadinya panas, sekarang berubah menjadi cuacanya seperti ini, mendung, dan kalian ya sekarang belajar di sini dalam keadaan mendung mau hujan, badannya kalau tidak dijaga akan mudah sakit nantinya ya. Coba yang kalian tahu saja. Kalau sudah, boleh kumpulkan lagi ke depan. Sok diestafetkan. Ya, yang sudah boleh disimpan lagi ke depan. Banyak-banyak salah atau kata-katanya yang terbatas karena kan kalian masih belum terlalu jauh mengenal apa itu teks eksplanasi ya. Nah sekarang setelah udah dikumpulkan, oke udah semuanya ya. Nah kita masuk lagi ke inti pembelajaran kita ya, dimana kita masuk ke pembelajaran inti kita ya, dimana tadi Ibu sudah menjelaskan di pendahuluan bahwa kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Sekarang coba kalian amati gambar-gambar dan video yang akan Ibu berikan kepada kalian sebelum ke pembelajaran yang selanjutnya ya. Coba dicek dulu. Nah, ada terlihat gambar apakah ini? Ada di sini, ini gambar apa? Hujan. Ada hujan. Di sini ada apa? Gunung meletus. Ada gunung meletus. Ini seperti lapisan-lapisannya ya yang terlihat. Walaupun di sini ada gunungnya, tapi di sini kayak ada yang sudah belah-belah seperti itu ya. Lalu di sini kalian melihat apa? Proses hujan. Adanya proses hujan karena terlihat mungkin ya dari panah-panah ini yang menunjukkan dari arah mana ini kemana? Dari arah apa ini? Laut. Dari arah laut. Terus ada panah lagi naik ke permukaan. Terus menjadi awan. Lalu awannya bergerak setelah mungkin mengalami berat. Nah, hujan guys. Seperti yang sekarang tuh ya, kebetulan sama dengan yang kejadian ini. Nah, untuk yang model yang akan kita pelajari tetap yang sama seperti kemarin ya, bahwa ini permasalahan kalian sehari-hari. Ketika Ibu menanyakan apakah kalian pernah melihat hujan? Ya, di depan mata kalian sekarang sedang hujan. Itu adalah permasalahan yang nanti kalian harus tahu hujan itu datangnya dari mana, gitu ya. Lalu sekarang coba ada gambar lagi di sini nih. Kenapa ini bisa menyebabkan seperti ini? Adanya airnya terlalu banyak menyebabkan banjir. Ya. Lalu di sini pun sama, banjirnya menggenangi rumah-rumah warga. Nah, untuk yang sekarang ini pun bisa menjadi fenomena yang sedang kekinian nih untuk saat ini, karena selain fenomena alam, Ibu pun membahas sedikitnya tentang fenomena sosial di sini. Ini masuk fenomena sosial juga, ya, walaupun tidak ada partisipan dari manusia itu sendiri, tetapi setidaknya ini bagian dari prosesnya. Kenapa ini bisa terjadi, begitu ya? Nah, lalu
sini Ibu akan memberikan video untuk kalian simak tentang hujan yang tadi sudah ada gambarnya. Kalian simak dulu gambarnya. Halo netizen, kembali lagi bersama Tura Turu. Di sini Tura Turu akan menjelaskan gimana sih proses hujan terjadi. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel kita ya, supaya channel ini dapat berkembang. Hujan adalah sebuah presipitasi yang berwujud cairan, berbeda dengan presipitasi non cair seperti salju dan batu es. Hujan memerlukan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar dapat memenuhi suhu di atas titik relef dan juga berasal di atas permukaan bumi. Terus bagaimanakah proses terjadinya hujan dari awal hingga akan turun hujan? Yang pertama, air menguap karena panas matahari. Matahari adalah sumber energi yang telah menerangi permukaan bumi. Efek panas matahari juga menjadi awal mula terjadinya hujan tersebut. Panas matahari dapat menyebabkan air lalu menguap ke udara, baik itu dari laut, sungai, atau air danau, serta juga air dari kandungan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, uap air menjadi padat dan terbentuklah awan. Suhu udara memegang peranan penting dalam proses kondensasi. Biasanya ada yang memegang peranan penting ya. Kalau suhunya datar-datar aja tidak akan mungkin terjadi hujan. Sehingga suhu udara semakin tinggi dan akan membuatnya memadat dan menjadi awan. Yang ketiga, awan kecil menjadi besar karena hembusan angin. Adanya hembusan angin kemudian dapat membuat awan yang sudah terbentuk bergerak ke tempat lain. Kumpulan awan-awan kecil kemudian akan menyatu sehingga terbentuklah sebuah awan yang lebih besar. Setelah awan besar bergerak ke langit maupun tempat dengan suhu lebih rendah dan warnanya menjadi semakin gelap, proses selanjutnya yaitu hujan pun turun. Setelah awan semakin gelap, kemudian titik-titik air menjadi semakin terang. Akibatnya titik-titik air yang tidak terbendung lagi dan juga akan membuat butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi. Dari sinilah proses terjadinya hujan yang akan berlangsung di mana air hujan akan membasahi daerah sekitarnya. Oke, ini dia proses tahapan terjadinya. Udah ya? Sudah disimak semuanya? Nah, coba kita mulai tanya jawab dulu tentang apa yang sudah kalian lihat. Tadi ada gambar-gambar apa sih di situ? Gambarnya ada gambar air laut, ya. Ada mataharinya, ada awannya, ada gunung mungkin ada terlihat. Terus ada gambar ada gambar hujannya. Kenapa Ibu membahas di sini tentang hujannya? Kenapa Ibu tidak membahas tentang pelangi? Kenapa Ibu tidak membahas tentang gerhana matahari mungkin atau banjir bandang, misalkan tsunami, gempa bumi? Ibu memilih di sini materinya tentang hujan karena bertepatan sekali nih dengan kejadian alam yang sedang dirasakan oleh kalian semua, betul tidak? Di dalam rumah kalian mungkin sekarang tiba-tiba gitu ya, ketika kalian tidur ada hujannya rincik-rincik tidak terdengar, tiba-tiba langsung besar hujannya. Apakah kalian tidak takut nanti ada bocor mungkin gitu ya? Ada bocor atau misalkan banjir di rumah kalian karena mungkin di kita ini datarannya dataran tinggi. Coba kalau misalkan di perumahan-perumahan yang selokannya sudah dibagi-bagi sama lahan-lahan yang lain, tidak ada saluran kayak gitu, pas hujannya besar yang ada nanti tumpah kemana-mana menyebabkan banjir ya. Kenapa Ibu memilih banjir atau memilih hujan di sini? Karena itu tadi kita bertepatan sekali dengan musim hujan yang sedang dialami di Indonesia khususnya, begitu ya. Lalu, nah di sini ada
tulisannya teks eksplanasi yang akan kita bahas tentang eksplanasi. Untuk sekarang, untuk kalian sendiri, ketika Ibu sudah memberikan pembelajarannya kepada kalian, Ibu mau kalian membuat kelompok lagi seperti di minggu kemarin, ya. Kelompoknya kalau bisa 5-5, ya. 5-5 untuk kalian nanti bisa mempresentasikan apa yang sudah kalian pahami, sudah kalian lihat tadi videonya di sini, gitu. Kelompoknya masih sama kan? Oke, Ibu kasih beberapa menit ke kalian untuk menemukan kelompok kalian masing-masing. 5 orang ya. Karena kemarin terlalu tiga, dua nih, ini ya, ya nggak apa-apa. Satu ke sini, itu 5, ini 3. Masuk, sama aja nanti kalau udah itunya mah. Siapa yang mau masuk sini? Jadi 4-an. Ada satu lagi, tok ke sini. Ini ketua nih, ketua ya. Oke, situ 4-an ya. Nanti kalian sudah membagikan kelompok kalian masing-masing, kelompok yang mungkin sudah ditentukan oleh kalian sendiri. Tapi nanti kelompoknya juga jangan itu aja ya. Kalian berkelompoknya harus dirubah-rubah lagi nantinya supaya kalian tahu karakter dari teman-teman kalian. Gitu. Ibu akan bagikan LKPD dan modul belajar atau bahan ajarnya kepada kalian supaya nanti kalian pun bisa melihat materi-materinya gitu. Apa yang dimaksud dengan eksplanasi, ciri-cirinya apa, strukturnya apa, lalu ciri kebahasaannya apa ya. Oke, Ibu akan bagikan dulu. Ini pun nggak akan Ibu ubah. Masih yang sama yang kemarin. Kemarin disimpan di mana ya? Ada yang lebih nggak? Nggak ada. Kemarin kemana? Ini simpannya? Oh, diambil di sana ya? Ya udah nggak apa-apa. Nanti tinggal pilih ya ada yang lainnya. Bu, kita udah ada nih. Bukan? Oh, ada. Ini. Sudah ini ya, sudah mendapatkan semua LKPD-nya. Nah, coba kalian lihat petunjuk kerjanya harus seperti apa. Lalu coba dikerjakan soal-soal yang terdapat di dalamnya. Itu sama dengan yang sudah tadi kalian simak gitu. Nggak beda jauh ya. Tinggal kalian bersama-sama dengan kelompoknya mengisi jawaban tersebut ya. Ibu kasih 15 menit, mudah-mudahan cukup ya waktunya. Boleh kalian tuliskan lagi atau baca kan kemarin juga kata Ibu baca dulu biar nanti ketika ada pertanyaan dadakan kalian bisa menjawabnya ya. Kalian tahu kalau proses pelangi itu seperti apa sih prosesnya? Bukan putri mandi. Hah? Iya, katanya ada naga mandi, katanya gitu ya. Ada putri mandi, itu mitos kayak gitu. Selain di bahasa Indonesia, mungkin di pelajaran IPA juga kalian nanti tanyakan, Pak, bagaimana sih proses terjadinya gempa bumi?
Bagaimana sih proses terjadinya pelangi? Jadi kalian juga ada ilmu-ilmu dari mata pelajaran yang lain ya. Sok dikerjakan. Ada yang kurang mengerti? Coba kalau hujan datangnya dari mana sih? Dari Allah. Terus datangnya dari mana lagi? Langit. Dari langit. Terus datangnya kalau langit ke berapa? 1. Langit ke 1. 13. Langit ke 9 ada? Ada sampai 7. Ya, dari langit. Nah, dengan kalian mempelajari eksplanasi, kalian setidaknya bisa tahu bahwa ternyata hujan itu turunnya dari sana ya Bu. Gitu. Tadi belum ya, sempat di ini ya, disinggung ya. Kalau tadi proses, nah ada di soal yang kedua, bagaimana proses terjadinya hujan. Ya, dengan tadi melihat gambar, kalian pasti bisa mengerjakannya. Mari kerjakan dulu. Ada yang kesulitan dalam mengerjakannya? Tadi kita ingatkan fenomena alam. Fenomena alam itu apa gitu ya. Terus contohnya yang termasuk fenomena alam itu apa? Tinggal tuliskan di situ. Terus bagaimana cara atau bagaimana sih hujan bisa turun ke bumi? Ada di situ di APD-nya. Lalu ada teksnya yang harus kalian baca dulu. Teksnya kira-kira apa? Nanti kan bisa saja teman kalian menanyakan teks tersebut, kalian bisa menjawabnya ya. Ayo, waktunya tinggal beberapa menit lagi. Kerjakan dulu. Kalau rumah kalian memang pada jauh-jauh nggak sih kalau di sini? Jauh. Ada yang paling jauh? Jalan. Hah? Ada apa? Ada Kalimantan? Daerah. Air Kalimantan? Enggak, airnya doang. Airnya doang. Kalimantan itu daerah kota yang kaya. Kalimantan. Tapi kebanyakan dekat-dekat sini ya. Yang baru, kita dahulu pasti sama orang tua tuh di ini ya, dikunjungi terus. Kirim itu ya. Nah, akhirnya
ya, alhamdulillah. Kalau di sana kan udah terkenal daerah banjir ya. Banjirnya tuh yang nggak ini gini. Banjirnya tuh sampai segimana sih? Tapi gimana kalau misalkan ini perabotannya di ini ya? Saya tambah salam. Banyak rumahnya itu semuanya pada ini jadi aku rumah ini sih dulu. Aku kan Yes, kan untuk aku yang namanya ini kan bisa nanti kalau sebut bisa dirawat lagi, tapi kalau elektronik ya kebayang bener, kecuali kalau dihapus. Kok diangkut aku kemana orang udah terlalu iya. Beda dulu. Iya. Ayo, Bu. Ini. Ada yang sulit enggak? Ada yang sulit enggak yang kalian tidak mengerti? Jadi jangan nanti pas presentasi kalian ada salah-salahnya, tapi nggak apa-apa ya, nanti teman kalian menanggapi apabila kalian ada kesalahan atau kekurangan di situ, teman kalian bisa menanggapi ya. Kalau sudah beres, boleh nanti kita persiapan, kita memulai presentasinya kembali. Kalian sudah tahu ya tata caranya kemarin. Karena kita sudah melakukan di minggu kemarin tentang bagaimana sih presentasi yang baik, pembukaannya dulu seperti apa gitu. Kalau sudah siap, boleh yang kelompok 1 menyiapkan dulu, lalu ke depan langsung. Mana kelompok 1 kan? Kelompok 1 sudah siap? Sudah siap? Ayo, kalau sudah siap, boleh ke depan. Lalu temannya sudah jangan apa? Bercanda lagi, jangan menulis lagi, tapi tanggapi nanti ya. Lihat temannya yang ada di depan. Boleh kelompok 1 mulai ke depan, ayo. Di sebelah sini. Sebelah sini aja. Terlihat di ini enggak? Atau enggak di sini, di sini aja. Nah, awas. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Mempresentasikan. Ayo, yang lainnya coba dilihat di teman ya. Setelah mengamati video dan gambar di atas, lihatkan apa fenomena yang kalian lihat. Karena tidak ada partisipasi manusia. Oke, yang pertama itu. Lalu yang keduanya? Kayaknya coba urutkan proses terjadinya fenomena alam tersebut dengan bahasa sendiri. Dengan bahasanya sendiri sudah bisa? Jawab. Sok, tanpa mau baca. Proses singkat daun. Proses singkat daun itu ketika air laut evaporasi atau tumbuhan transpirasi Terkena panas matahari akan akan terjadi penguapan. Proses itu terjadi kemudian membentuk awan. setelah itu Awan ditiup oleh angin hingga berkumpul di atmosfer. Semakin naik ke atas, suhu awan semakin dingin.
awan yang suhunya dingin ini berkondensasi menjadi titik-titik air. Kondensasi adalah perubahan uap air atau benda gas yang menjadi benda cair pada saat suhu udara di bawah titik tersebut. Selanjutnya, akibat serangkaian proses tadi, air hujan turun ke bumi atau presipitasi dan meresap ke dalam tanah atau infiltrasi. Rangkaian proses itu terjadi secara berulang dan menjadi siklus teratur. Oke, itu nomor 2-nya. Tuh, nomor 3-nya? Bukan hanya fenomena alam saja yang menjadi eksternasi, dan beberapa fenomena yang terjadi pada bagian dari eksternasi. Jika contohnya fenomena sosial, budaya, ilmu pengetahuan, kasus yang tidak bersama dan resti. Oke, kalau yang kegiatan 2-nya, kalian kan tadi sudah membaca tentang teksnya ya? Ya, coba. Bacalah teks eksplanasi di atas, kemudian secara umum temukan ciri-ciri teks di atas. Ciri-ciri teks eksplanasi: 1. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta. 2. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan. 3. Sifatnya informatif dan berusaha mempengaruhi. 4. Fokus pada hal umum, bukan pada sifat manusia. Oke, ada lagi? Yang keduanya? Dari teks eksplanasi di atas sedang berkelompok tentukan gagasan umum pada teks tersebut. 6. Kacamata di Kabupaten Jawa Barat terdapat bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi Senin pada tanggal 12 dan 10 2020. Setelah hujan deras mengguyur wilayah itu sejak Minggu tanggal 11 dan 10 2020. Oke. Nah, sekarang Ibu lemparkan kepada teman-teman kalian ya. Tadi teman yang ada di depan sudah mempresentasikan jawaban-jawaban yang sudah mereka dapat dengan melihat ya ke modulnya. Ke modulnya mereka mencari, melihat dan menemukan. Sekarang Ibu mau tanya dari kalian sendiri. Apakah ada perbedaan dengan jawaban-jawaban kalian dari kegiatan 1 dan kegiatan 2? Kalau misalkan ada, coba kalian tanggapi apa yang berbedanya. Kalian coba berani untuk menanyakan kepada teman kalian. Ya, ada kelompok dari mana yang mau menanggapi temannya? Oh, dari kelompok 4. Coba tanggapi. selain hujan, sebutkan contoh lainnya dari fenomena alam lainnya. Oke, selain hujan katanya ya, fenomena alam apa sih? Kan kalian udah tahu. Ada banjir, ada longsor, ada pelangi, ada gempa, ada lagi yang lain? Tsunami. Ada tsunami. Sudah kelompok 4? Sudah kelompok 4 sudah puas dengan jawabannya? Ada lagi dari kelompok lain yang mau menanggapi? Ada dari kelompok lain yang mau menanggapi? Sudah? Kalau sudah, boleh tepuk tangan dong buat kelompok 1 yang sudah berani. Lalu boleh Ibu kembali. Kita persilakan kelompok yang kedua. Mana kelompok yang kedua? Ayo siapkan ke depan. Seperti yang tadi kelompok 1, kalian baca semuanya. Di sini aja. Ini aja ya. Lihat nggak sih? Mana kelompoknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatiannya dulu dong sama teman-temannya, mohon minta diperhatikan. Ya. Setelah mengamati video dan gambar di atas, perkirakan apa fenomena yang kalian lihat.
fenomena alam? Jawabannya alam karena tidak ada partisipan manusia. Oke. Coba urutkan proses terjadinya fenomena alam tersebut dengan bahasamu sendiri. Proses singkat daur air yaitu ketika air laut evaporasi atau tumbuhan transpirasi terkena panas matahari akan terjadi penguapan. Proses itu kemudian membentuk awan. Setelah itu awan ditutup oleh angin hingga berkumpul di atmosfer. Semakin naik ke atas suhu awan semakin dingin. Awan yang sebelumnya dingin ini berkondensasi menjadi titik-titik air. Kondensasi adalah perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada saat suhu udara di bawah titik timbul. Selanjutnya, akibat serangkaian proses tadi, air hujan turun ke bumi. Presipitassi dan melesak ke dalam tanah. Infiltrasi rangkaian proses itu terjadi secara berulang dan menjadi siklus teratur. Bukan hanya fenomena alam saja yang menjadi teks eksplanasi, ada beberapa fenomena yang menjadi bagian dari eksplanasi. Berikan contohnya, fenomena sosial, budaya, ilmu pengetahuan, kasus example, SD. Ya, terus yang selanjutnya soalnya? Ya. Bacalah teks eksplanasi di atas, kemudian secara kelompok tentukan ciri-ciri di atas. Ciri-ciri dari Teks eksplanasi. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Kalau yang dibahas itu suatu fenomena yang bersifat keilmuan. Sifatnya informatif dan tidak berusaha fokus pada hubungan dari teks eksplanasi di atas secara berkelompok tentukan gagasan umum pada teks tersebut. 6 kecamatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat terdampak bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi Senin tanggal 12 bulan 10 2020. Setelah hujan deras mengguyur wilayah itu sejak Minggu tanggal 11 bulan 10 2020 malam. Oke, berarti kalian juga tadi sudah mendengarkan dari teman yang kelompok 1, yang kelompok 2. Nah sekarang ada nggak perbedaan dari kelompok yang kedua? Dari jawaban-jawaban kalian. Kalau sekiranya ada, boleh kalian tanggapi dari kelompok yang kedua. Ada yang mau menanggapi? Yang mau menanggapi dari kelompok 2? Boleh, sok tanggapi. Selain hujan, apakah tahu terjadinya gempa bumi? Nah, selain hujan, kalian tahu terjadinya gempa bumi dengan bahasa kalian saja. Walaupun kalian betul tidak tahu, tapi coba. Ada gempa bumi berapa sih? Pertama-pertamanya seperti apa sih gempa bumi? Kok bisa terjadi gempa bumi? Tidak apa-apa. Ada atau dari teman kalian? Ada yang tahu tentang gempa bumi yang seperti apa? Kejadiannya, prosesnya? Nah, coba kalian bisa menerangkan sedikit saja kepada teman kalian. Bagaimana sih prosesnya? Kok bisa terjadi gempa bumi? Ya? Ya? Karena bergetarnya bumi yang menyebabkan jadi gempa bumi gitu. Bergesernya bumi. Ya, tidak apa-apa. Emang seperti itu ya. Karena ada gerakan-gerakan dari perut bumi yang langsung naik ke atas mungkin ya, langsung nyambung ke atas dan terjadilah gempa bumi. Ada lagi? Ada yang mau menanggapi lagi? Tidak? Boleh. Ada yang mau menambahkan? Tidak? Sudah. Tepuk tangan dong buat kelompok 2. Boleh duduk kembali. Sekarang yang kelompok 3. Kelompok 3, ayo ke depan. Kelompok 3 dibaca kegiatan 1, kegiatan 2. Nah,
sekitarnya. Fenomena sosial adalah ilmu pengetahuan hasil prediksi dan koreksi. Terus kegiatan ulangnya. Dari teks eksplanasi di atas secara berkelompok tentukan beberapa umum pada teks tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat terdampak bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi Senin tanggal 12 bulan 10 2020. Setelah hujan deras mengguyur wilayah itu sejak tanggal 11 bulan 10 2020 malam. Oke, itu dari gagasan pokoknya ya, gagasan pokoknya. Sekarang yang kegiatan satunya ada gambar siklusnya. Setelah mengamati video dan gambar di atas, perkiraan apa fenomena yang kalian lihat? Fenomena alam atau tidak ada representasi manusia. 2. Coba urutkan proses terjadinya fenomena tersebut dengan bahasamu sendiri. Proses sekarang dalam ulang yaitu laut eksplorasi atau tumbuhan, transpirasi terkena matahari yang terjadi di awan panas, itu kemudian membentuk awan. Setelah itu awan yang tiup oleh angin jika bertemu di atmosfer. Semakin naik ke atas, awan semakin dingin. Awan yang sudah dingin itu terkondensasi menjadi titik-titik air. Kondensasi adalah perubahan uap air atau benda menjadi benda air pada saat suhu udara di bawah titik embun. Selanjutnya akibat serangkaian proses naik, air hujan turun ke bumi atau presipitasi dan dasar dalam tanah atau infiltrasi. Rangkaian proses itu terjadi karena berubah dan menjadi siklus teratur. 3. Bukan hanya fenomena yang menjadi ekspansi, ada beberapa fenomena yang menjadi bagian dari ekspansi. Berikan contohnya. Fenomena sosial, budaya, ilmu pengetahuan, atau sebagai Coba langsung ditanggapi. Ada yang mau menanggapi dari jawaban-jawaban teman kalian? Oh, boleh dari kelompok 2 ya. Kenapa sosial, budaya, dan lain-lainnya masuk dalam eksplanasi? Karena ada proses kenapa dan bagaimana. Karena ada prosesnya kenapa dan bagaimana. Tuh ya. Untuk selanjutnya ada lagi yang mau menanggapi? Sudah? Boleh. Oke. Tepuk tangan dong buat kelompok 3 ya. Satu lagi ya kalian yang tampil. Boleh kalian duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kelompok 4 yang terakhir nih. Harus tetap semangat. Nanti sama ibu diberikan lagi tepukan semangat buat kalian ya. Ya. Ini yang kecil-kecil tapi ada yang ini sendirian. Ya. Mulai. Boleh di sini, jangan dekat ke sana. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan. Setelah mengamati video dan gambar di atas, perkiraan apa fenomena yang kalian lihat? Jawabannya adalah Karena tidak ada partisipan manusia. Coba urutkan proses yang terjadi fenomena tersebut dengan bahasa sendiri. Yaitu ketika air laut, evaporasi atau tumbuhan, transpirasi terkena panas matahari akan terjadi uapan. Kemudian tumbuh hewan. Selanjutnya uapan dihirup oleh angin hingga bergabung dengan di atmosfer. Semakin naik ke atas, awan semakin dingin. Awan yang menjadi dingin berkondensasi menjadi titik air. Selanjutnya, akibat serangkaian proses tadi, air hujan turun ke bumi dan merasuk ke
tentunya pada yang namanya saja yang menjadi eksplanasi. Ada beberapa fenomena yang menjadi bagian dari eksplanasi. Berikut contohnya. Fenomena sosial, ada ilmu pengetahuan. Nah, yang kegiatan 2-nya sudah dibacakan? Kegiatan 2 baca teks di atas, kemudian secara kelompok berubah ciri-ciri yang dikatakan. Ciri-ciri dari eksplanasi. 1. Informasi yang diulang berdasarkan fakta. 2. Informasinya itu bersumber. 3. Sifatnya informatif dan tidak berdasarkan. 4. Fokus pada hal umum bukan praktikan penelitian. Oke, pada jawabannya pada sama semua ya. Itu yang Ibu lihat. Nah, coba yang terakhir nih, ada yang mau menanggapi di kelompok terakhir, kelompok paling terakhir ini, yang kaliannya mungkin sudah lelah, ngantuk, kurang semangat. Ada yang mau menanggapi? Satu lagi dari teman kalian? Coba menanggapi supaya ada masukan dari ini ya. Ada yang mau? Coba tunggu ya. Boleh, kelompok 3 tanggapi. Selain tidak seperti yang lainnya dari fenomena alam. Nah, contohnya dari fenomena alam tadi. Itu ya. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok terakhir kita. Boleh duduk kembali kelompok yang terakhir. Mau memastikan Alhamdulillahirobbilalamin, kalian sudah presentasi semuanya. Kasih semangat di doa buat kalian, ya. Coba tepuk tangan lagi dong buat kita tepuk semangat lagi ya. Oke, tepuk semangat. Kalian sudah lelah? Sekali. Sudah capek? Ya, kita ada di bagian terakhir dari pembelajaran kita ya. Tapi Ibu akan menyimpulkan dulu sama-sama kalian juga ya. Menunjukkan bahwa setelah kalian mempelajari teks eksplanasi dengan tadi sudah mengerjakan LKPD-nya, melihat modulnya, lalu kalian presentasikan ke depan, apa sih yang bisa kalian petik dari apa yang sudah kalian pelajari? Atau pengetahuan apa sih yang bisa kalian dapatkan dari mempelajari ini? Coba ada yang bisa? Dengan mempelajari eksplanasi, jadi tahu bahwa yang ini fenomena alam, yang ini fenomena sosial mungkin. Coba ada yang berani? Ada yang mau menjawab? Jadi setelah kalian melihat dari awal sampai akhir nih pembelajaran, apa sih yang sudah kalian terima pembelajaran dari Ibu? Kalian jadi bisa tahu apa? Eksplanasi. Ya, kalian jadi bisa tahu eksplanasi, bisa apa lagi? Proses terjadinya hujan ya, dari mana ke mana. Coba ada yang bisa mengulang kembali proses terjadinya hujan itu seperti apa sih? Air menguap. Terus lalu membentuk kristal kecil, lalu iya, alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong buat kalian. Itulah tujuannya kita mempelajari tentang eksplanasi. Kalian jadi bisa tahu bagaimana sih proses terjadinya hujan.
hujan gitu. Jadi jangan hanya kalian melihat saja udah mendung nih, ada petir segala atau apa gunduk ya, gemuruh yang segala macam seperti itu yang pasti ini sebentar lagi hujan, itu pasti ada tanda-tandanya, betul tidak? Ketika yang tadinya cerah tiba-tiba tertutupi awan, lalu ada bunyi-bunyian ya, kilat, petir segala macam gitu. Tidak akan jauh bahwa itu akan terjadi hujan. Nah, berarti hujan itu datangnya dari mana? Ibu tanya sekali lagi. Dari langit. Tetapi sudah tentu ya ada prosesnya gitu. Dan kita bahas lagi tentang apa yang sudah kita pelajari di sini, bahwa sekali lagi Ibu berikan pengarahan lagi kepada kalian bahwa pemahaman kalian untuk merumuskan informasi kalian bisa tahu. Ada yang masih bisa menjelaskan ke Ibu lagi tentang pengertian dari eksplanasi? Menjelaskan apa? Menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya fenomena alam. Satu lagi, Ibu tanya lagi. Apa sih ciri-cirinya dari teks eksplanasi? Alhamdulillah ya, berarti apa yang Ibu sampaikan hari ini sudah terekam jelas ya dari ingatan kalian begitu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu mau memberikan evaluasi satu kali lagi, evaluasi mengenai teks eksplanasi, tapi yang ini hanya berupa ABC saja gitu ya, pilihan ganda buat kalian supaya Ibu mau tahu nih setelah pembelajaran ini apakah kalian betul-betul paham apa yang sudah Ibu kasihkan untuk kalian ya. Ibu bagikan lagi evaluasinya, tolong kalian untuk mengerjakannya, waktunya tidak banyak seperti pretest yang tadi ya. Coba diberikan lagi. Ini coba kerjakan, soalnya cuma 5 pilihan ganda saja ya. Sudah? Ini pelajaran apa? Kita bisa istirahat dulu.
Kalau yang sudah boleh dikumpulkan lagi coba ke depan sebelum kita mengakhiri pembelajarannya. Boleh simpan itu. Udah ya. Jelas ya, rangkaian kegiatan sudah kita lalui bersama-sama. Dan Ibu mengingatkan kembali kepada kalian untuk pertemuan kita di minggu depan, kalian akan melanjutkan pembahasan yang tadi Ibu sudah berikan kepada kalian ya. Ada 4 tujuan di situ, nanti yang 3-4-nya masuk ke minggu yang selanjutnya. Dimana nanti kalian akan menganalisis teks ya. Lalu kalian mencari gagasan pokoknya itu apa. Dirinci saja 1, 2, 3 seperti itu. Lalu akhirnya kalian bisa menyambungkan atau meringkas isi di dalam teks tersebut. Isinya berupa berita-berita yang nanti akan Ibu bagikan kepada kalian. Nah, untuk yang sekarang, apakah ada yang mau ditanyakan seputar teks eksplanasi? Ya. Sudah, semuanya sudah mengerti? Alhamdulillah, Ibu mau tepukan semangat lagi ya buat kalian ya. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangatnya sudah kemana tapi tidak apa-apa ya. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran kita sudah sangat baik ya. Alhamdulillah juga kaliannya masih tetap semangat dari awal sampai akhir. Tidak ada yang ribut, tidak ada yang kemana-kemana, tetapi kalian fokus ke pembelajaran itu. Mudah-mudahan kita nanti bertemu lagi ya di minggu depan dengan kegiatan yang sama. Kita memakai model yang sama, memakai pembelajaran yang sama, hanya saja topiknya nanti akan berbeda. Gitu. Sekian dari Ibu minta dari kalian supaya menjaga kesehatan kalian, tidurnya atau pola tidurnya kalian jaga, jangan tidur malam-malam ya. Terus ngobrol sama temennya sampai curhat sampai pagi. Yang ada nanti malah ngantuk dan kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran ya. Oke, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditutup lagi doanya oleh KM. Sekarang kita belajar mengenai doa mulai. Doa selesai. Amin ya rabbal alamin. Boleh kalian meninggalkan kelas dengan tertib dan